Saya bilang kepada banyak orang tua, percuma anakmu kamu sekolahkan di sekolah internasional yang biayanya puluhan juta hanya untuk anak SD saja. Kalau di rumah 2 orang guru yang namanya papa mama nggak bener, nggak ada gunanya sekolah itu. Jawab iya atau tidak. Jadi bukan soal sekolah favorit atau sekolah mahal atau sekolah murah yang membuat anak-anak kita jadi orang hebat. Bukan. Tapi mereka melihat peranan kita berdua sebagai orang tua. Munafik atau tidak. Saudara, ini fakta penting. Mengapa kita mendengar? Walaupun tidak semua, tapi kita sering dengar. Anak-anak pendeta bisa lebih kurang ajar. Lebih kurang ajar daripada anak maling. Maaf ya kata-kata tajam sekali. Kenapa? Sama halnya. Waktu papanya khotbah di rumah dengan khotbah di gereja itu beda. Saudara, kalau anak pendeta melihat papanya punya 2 dunia, waktu di mimbar dan di rumah itu 2 pribadi, maka anak sulit akan kenal Tuhan itu. Renungkan ini Bapak Mama. Nah, semua itu terjadi. Mengapa kita bisa jadi munafik? Mengapa kita bisa jadi benar? Jawabannya kembali ke tempat tidur. Kalau di tempat tidur kita suami istri tidak ada kemunafikan, kita jujur, kita terbuka suami istri, bicara apa adanya. Saya percaya di banyak gereja masalah tempat tidur masih ditabukan. Nggak boleh dibahas langsung di ibadah minggu, di ibadah kelompok saja. Salah. Karena firman Tuhan mengajarkan kita ini. Kalau Bapa kita sudah berfirman lewat Ibrani 13 ayat 4 tadi, begitu jelasnya dia minta tempat tidur kita dikuduskan. Jadi Papa nggak pernah nutup-nutupi masalah tempat tidur itu. Maka itu dalam hidup kita, mari kita jujur. Bagi orang-orang tua yang sudah janda dan duda, jangan putus asa kok baru dengar sekarang. Sampaikan pada anak-anak kita. Sampaikan pada cucu-cucu kita yang belum menikah, supaya mereka siap nanti itu. Betapa pentingnya keterbukaan, kejujuran suami istri. Mari kita tinggalkan Ibrani 13. Kita lihat 1 Korintus pasal 7. Wow, ini ayat yang hebat sekali saudara. 1 Korintus 7 ayat 3-5. Hari ini biar Roh Kudus menunjukkan kepada kita prioritas keluarga kita itu bukan pada uang. Lagi sekali, bukan pada uang, tapi pada tempat tidur kita. Itu prioritas keluarga kita. Ayat 3-5 1 Korintus 7. Saudara perhatikan judulnya. Di sini Tuhan berfirman kepada kita tentang pernikahan, tentang hukum pernikahan. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jangan tutup Alkitab saudara, kita belum selesai ayat 5-nya nanti. Saudara, ayat ini begitu jelas. Tanpa sekolah teologi pun yang bayarnya mahal-mahal 4 tahun ngapain, saudara pun bisa ngerti ayat ini. Katakan amin. Kenapa saya mau tegaskan itu? Saudara, begitu kita menikah, yang belum menikah simpan firman ini supaya kalian kalau menikah tahu hukum ini. Begitu kita menikah, maka tubuh kita bukan milik kita lagi, tapi milik pasangan kita. Ini hukum yang paling hebat. Saya sudah banyak bicara di forum yang bukan Kristen tentang masalah tempat tidur. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara. Ketika saya bicara kepada mereka yang bukan Kristen, bicara tentang keluarga, pasti kalau selesai mereka tanya, Bapak baca buku apa? Siapa pengarangnya? Terbitan mana? Karena kalau saya memberi ceramah atau seminar, saya tidak pernah punya buku lain kecuali Alkitab buku saya. Tapi kalau saya di depan yang bukan Kristen, saya tidak bisa tunjukkan Alkitab, akan menyinggung perasaan mereka. Tapi yang saya kagum dan saudara patut memuliakan Tuhan,
Setiap kali saya bicara tentang itu, baik tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang manajemen, apalagi tentang keluarga, mendidik anak, dan sebagainya. Saudara, tidak ada yang tidak tanya, Bapak baca buku apa? Apa makalah Bapak ini? Pustakanya di mana? Karena mereka kagum. Mereka berkata, belum pernah kami dengar ada tulisan seperti itu. Begitu mereka paksa, saya baru buka. Maafkan saya, itu kitab suci kami. Mereka sudah terlanjur terima, gak bisa nolak lagi. Maka itu saudara, kalau saudara baca di Galatia 5 ayat 22-23, ketika Roh Kudus bicara tentang 9 buah roh, maka di kalimat terakhir ayat 23 berbunyi, dan tidak ada hukum yang bisa menentang hal-hal ini. Katakan amin. Ketika firman dan kebenaran disampaikan, tidak ada hukum yang bisa melawannya. Orang harus tunduk dan mengakui memang itu dia. Nah, contoh ini, orang kagum, saudara. Hanya Yesus Tuhan kita lewat Rasul Paulus yang menuliskan kebenaran ini. Begitu kita menikah, tubuh kita itu milik pasangan kita. Artinya apa? Dengar, siapapun kita, suami istri, naluri seks kita itu tidak pernah bareng, nggak pernah sama. Suami istri naluri seksnya selalu beda. Artinya begini, kalau dalam hari-hari ini suami yang siap, ternyata istri tidak. Nanti kali berikutnya kebalik, istri siap, suami tidak. Nah, hukum ini berlaku pada kondisi yang seperti itu. Ketika yang siap tahu pasangannya tidak siap, maka yang siap tidak boleh memaksa, apalagi sambil ngancam dan marah. Tapi yang tidak siap pun awas berkata, pokoknya tidak. Awas kata-kata itu. Biasanya perempuan yang suka berkata gitu, pokoknya tidak. Dalam fakta seks, saudara, maaf ya jangan tersinggung, bukan mentang-mentang karena saya bicara ini lagi, tapi ini fakta. Di dalam banyak kasus keluarga yang saya hadapi, istri lebih banyak menghukum suami dalam masalah tempat tidur. Tolong para istri, kalau engkau tidak mau mengerti hukum ini, maka itu ketika saya menyelidiki kenapa perselingkuhan lebih sering terjadi pada laki-laki daripada pada perempuan, pada istri sedikit sekali, walaupun ada. Karena kasus ini. Saya tidak tahu alasannya kenapa, karena sampai ini saya belum dapat jawaban. Kalau ada jawaban, beritahukan saya. Mengapa Bapa di surga menciptakan naluri seks laki dan perempuan itu beda? Perempuan dalam bagaimanapun jauh lebih tahan daripada laki-laki. Tapi masalah lain, laki-laki itu terlalu cepat untuk menerima rangsangan. Perempuan itu lambatnya luar biasa. Nah, di sini masalah tempat tidur itu, kalau kita nggak pernah terbuka berdua, jadi setan di rumah kita. Renungkan ini, saudara. Maka itu suami-suami, hendaklah kita tahu diri bahwa istri kita itu perempuan. Jangan dipaksa untuk cepat-cepat. Semua kita pasti ngertiin. Mereka perlu kelembutan, mereka perlu kesensitifan, mereka perlu kehalusan. Waktu saya belajar banyak masalah ini, maka saya menemukan istilah, laki-laki itu kuda, perempuan itu kubu. Bayangkan kuda ketemu kubu, hancur itu kubunya, saudara. Itulah kita suami istri. Maka itu kita harus tahu diri dalam masalah tempat tidur. Jadi dua-dua kita harus mengalami perubahan. Maka itu diskusi adalah hal yang sangat baik. Ayat 5, coba kita lihat ya, di ayat 5-nya itu ada kata yang sangat sederhana. Janganlah kamu saling apa? Menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Maka itu gereja jangan pernah merasa tabu bicara masalah tempat tidur, karena Bapa kita terbuka bicara masalah tempat tidur. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, sesudah sementara waktu bersetuju berdua,
Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Ini masalahnya kunyuk jelek kurang ajar itu yang selalu ngintip kita.